Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Akila? Selamat pagi, Coach. Kabar baik, Coach. Sesuai dengan agenda kita hari ini, kita akan melakukan sesi coaching kurang lebih 30 menit. Sebelumnya, apakah Mbak Akila sudah mengetahui kata coaching? Saya belum pernah dengar, Coach. Itu seperti apa ya, Coach? Saya izin untuk menjelaskan prosesnya terlebih dahulu. Sesi coaching akan dilakukan seperti kegiatan ngobrol biasa, di mana saya akan bertanya secara terstruktur kepada Mbak Akila. Selama sesi saya tidak akan memberikan nasihat, diharapkan Mbak Akila akan menemukan solusi terbaik versi Mbak Akila sendiri. Baik, Coach. Saya siap menjalani proses coaching ini. Dalam sesi coaching ini sifatnya rahasia, saya tidak akan memberitahukan kepada pihak manapun tanpa seizin Mbak Akila. Namun, saya izin untuk merekam, tujuannya sebagai bahan evaluasi saya nantinya. Mbak Akila bersedia? Oke, saya bersedia, Coach. Sesi coaching hari ini, saya akan menggunakan alat atau tools namanya 6 area komitmen profesional perawat. Di dalamnya ada 6 dimensi besar terkait dengan komitmen profesional perawat. Oh, apa itu, Coach? Dengan tools ini, saya akan membantu Mbak Akila untuk dapat menemukan aspek atau dimensi yang dirasa butuh atau perlu untuk ditingkatkan. Silakan Mbak Akila dapat menjawab apa adanya, tidak ada benar ataupun salah. Baik, saya mengerti, Coach. Dengan menggunakan ini, saya akan menanyakan terkait dengan tingkat kepuasan Mbak Akila terhadap masing-masing area atau dimensi komitmen profesional perawat tersebut. Di sini kami akan menggunakan skala 1 sampai 10, di mana 1 tidak puas dan 10 sangat puas. Oke, baik, Coach. Kita bisa lihat di sini ada 6 dimensi untuk dapat berkomitmen menjadi perawat yang profesional. Saya akan jelaskan satu persatu untuk setiap area dimensinya ya, Mbak. Pertama, komitmen untuk memberikan asuhan keperawatan terbaik. Kedua, peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang keperawatan, contohnya partisipasi dalam seminar dan konferensi keperawatan, belajar secara terus-menerus, partisipasi dalam penelitian keperawatan. Ketiga, peningkatan moral manusia secara unggul atau altruisme, contohnya melakukan perbuatan yang baik, tidak mementingkan diri sendiri dan tidak egois. Keempat, komitmen untuk memajukan dan mempromosikan profesi keperawatan, contohnya loyalitas setia dalam keperawatan, mendorong orang lain untuk memilih profesi keperawatan. Kelima, tanggung jawab, menjadi anggota dalam organisasi profesi, contohnya membela hak-hak perawat. Keenam, memiliki kebanggaan sebagai seorang perawat, contohnya memperkenalkan diri sebagai seorang perawat, memperkenalkan keperawatan sebagai profesi yang berharga, tetap di dalam profesi keperawatan berdasarkan keinginan pribadi. Artinya setiap perawat memiliki 6 dimensi komitmen ini ya, Coach? Betul sekali. Seberapa puas Mbak Akila terhadap komitmen untuk memberikan asuhan keperawatan terbaik selama ini? Kira-kira kalau kita skalakan 1 sampai 10, Mbak Akila ada di skala berapa? Saya rasa untuk komitmen memberikan asuhan keperawatan terbaik, saya berada di skala 6. Baik, yang terakhir, menurut Mbak Akila, kepuasan Mbak Akila terhadap tingkat komitmen dalam memiliki kebanggaan sebagai seorang perawat ada di skala berapa? Untuk hal ini, sepertinya saya masih di skala 4, Coach. Dapat kita lihat gambar lingkaran pada 6 area komitmen profesional perawat beserta skalanya. Terdapat yang rentang skala 8 dan ada yang masih di skala 4. Kira-kira area atau dimensi mana yang paling penting atau diperlukan yang akan kita bahas saat ini untuk ditingkatkan, yang mungkin saja bisa mempengaruhi area komitmen lainnya. Sepertinya saya perlu meningkatkan komitmen dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan di bidang keperawatan, Coach. Untuk komitmen dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan di bidang keperawatan tadi, Amba sampaikan skala 4. Boleh diceritakan kondisi saat ini seperti apa? Dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, saya sudah mengikuti berbagai macam seminar. Namun, saya belum bisa mengimplementasikannya, Coach, karena saya hanya membutuhkan SKP-nya, Coach. Maka saat mengikuti, saya kurang memahaminya dan tidak bisa mengimplementasikannya. Baik,
Sudah bagus sekali Mbak Akila memiliki kesadaran untuk mengikuti kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Nantinya Mbak Akila harapkan seperti apa? Mungkin bisa lebih rutin mengikuti seminar dan mengimplementasikannya, Coach. Mbak Akila ingin dapat rutin mengikuti seminar dan mengimplementasikannya. Apa yang membuat hal itu penting untuk Mbak wujudkan? Saya akan lebih percaya diri melakukan asuhan keperawatan terbaik dan dapat mengembangkan kemampuan saya dan citra profesi saya, Coach. Banyak hal yang dapat saya lakukan dengan maksimal. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan maksimal. Hal apa saja itu? Bisa lebih fokus dan caring dalam asuhan keperawatan sehingga manajemen waktunya baik. Customer-nya puas, Coach. Apa rasanya menjadi fokus dan melakukan pekerjaan dengan manajemen waktu yang baik? Bahagia, tenang, lega. Mbak Akila sebagai seorang anak, kira-kira apa yang akan disampaikan ibu atau bapak ketika melihat pencapaian Mbak Akila? Mereka pasti lebih bahagia. Melihat saya dapat menjalankan profesi saya dengan maksimal, melihat saya menjadi lebih baik. Apa maknanya bagi Mbak Akila? Saya dapat menjalankan tanggung jawab saya sebagai seorang perawat yang baik, bertanggung jawab sebagai perawat kepada profesi dan kepada pencipta, karena saya meyakini apa yang saya lakukan dalam pekerjaan ini bernilai ibadah. Saya bersyukur atas itu. Jadi Mbak Akila ingin lebih bertanggung jawab menjadi perawat yang baik kepada profesi dan pencipta, dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat melakukan pekerjaan yang bernilai ibadah dengan maksimal. Iya, betul, Coach. Mbak Akila memiliki tujuan agar dapat meningkatkan komitmen dalam keterampilan dan pengetahuan. Hal apa yang ingin kita bahas di sesi hari ini dalam waktu 30 menit ke depan? Maksudnya bagaimana, Coach? Dalam waktu 30 menit ke depan mungkin tidak langsung Mbak Akila memiliki peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Mungkin yang kita bahas dapat berupa cara atau strategi untuk meningkatkan komitmen atau membuat prioritas dalam mencapai tujuan Mbak Akila. Saya ingin membahas bagaimana cara saya bisa meningkatkan komitmen untuk dapat rutin mengikuti seminar-seminar dan pelatihan dan mengimplementasikannya. Apa yang Mbak Akila maksud dengan rutin mengikuti seminar dan pelatihan, kemudian mampu mengimplementasikannya? Mengikuti seminar dan pelatihan dengan berkala dan teratur sesuai dengan passion dan kebutuhan di lapangan, sehingga saya mampu aplikasikan secara bertahap dalam asuhan keperawatan yang saya berikan. Yang terbayang saat ini, pelatihan atau seminar apa yang Mbak Akila ikuti? Saya terpikir untuk pelatihan Service Excellent, Coach. Bagaimana cara Mbak Akila untuk mendapatkan pelatihan tersebut? Saat ini saya akan mendaftarkan diri ke pelataran sehat, kemudian akan mencari tahu terkait dengan tema pelatihan tersebut. Dan kelihatannya untuk di awal akan berusaha berkomitmen mengikuti seminar rutin 1 kali dalam 1 bulan, Coach. Apa yang telah Mbak Akila miliki sehingga yakin dapat mendapatkan seminar dan pelatihan tersebut? Saya sudah punya STR, SIP, SIPP. Sebelumnya saya juga sudah mendapat in-house training. Saya juga memiliki komitmen untuk mengikuti seminar dan ingin mengimplementasikannya, Coach. Kira-kira ada rintangan yang bisa menghambat untuk mengikuti pelatihan dan seminar tersebut, serta mengimplementasikannya? Mungkin waktu pelaksanaan seminar atau pelatihan yang cocok dengan jadwal dinas saya. Agar keinginan mengikuti pelatihan dan mengimplementasikannya terwujud, bagaimana cara Mbak Akila mengatasi kendala waktu tersebut? Saya akan mencari pelatihan yang sesuai dengan menyesuaikan jadwal dinas saya, ataupun saya membuat jadwal pelatihan yang akan dilaksanakan 3 bulan terdekat, sehingga saya mampu mengatur jadwal saya, melakukan permintaan jadwal, dan fokus mengikuti pelatihan. Hal apa yang bisa membuat Mbak Akila dapat lebih bersemangat, yang dapat menjadikan Mbak Akila rutin mengikuti seminar atau pelatihan?
Tampaknya saya akan termotivasi jika saya dapat turut bergabung ke dalam komunitas atau organisasi konsentrasi keperawatan yang sesuai. Dalam perjalanan rutin mengikuti seminar atau pelatihan, bagaimana Mbak Akila dapat memulainya? Hari ini saya akan mendaftarkan diri saya pada sistem pelataran sehat Kemenkes. Kemudian saya akan menyusun jadwal seminar dalam 3 bulan ke depan. Untuk mempermudah, saya akan memasukkan jadwal tersebut ke dalam smartphone. Kemudian, setiap akan pembuatan jadwal, saya akan berdiskusi dengan kepala ruang untuk setting jadwal dinas saya. Selanjutnya apa lagi yang akan Mbak Akila lakukan? Jika saya mulai akhir bulan ini, maka besok saya akan segera mendaftarkan diri dalam Himpunan Perawat Medikal Bedah, HIPMEBI. Saat ini Mbak Akila sudah memiliki beberapa rencana ya. Mulai dari mendaftarkan diri ke pelataran sehat, menyusun jadwal, berdiskusi dengan kepala ruangan, bergabung ke dalam Himpunan Perawat Medikal Bedah, HIPMEBI. Betul, Coach. Dengan Mbak Akila membuat rencana aksi tersebut, komitmen Mbak Akila sudah di skala berapa sekarang? Saya rasa komitmen saya ada di skala 8, Coach. Alhamdulillah sudah di skala ke-8. Apa yang akan Mbak Akila lakukan agar semua on track? Selain memasukkan jadwal rencana pelatihan ke smartphone, saya juga akan memasukkan jadwal harian lainnya agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin. Dengan memasukkan jadwal harian dan menjadi lebih disiplin, kira-kira komitmen Mbak Akila untuk menjalankan rencana aksi naik menjadi skala berapa? Skala 8,5, Coach. Kita sudah hampir di akhir sesi. Dari sesi 30 menit ini, Mbak Akila mendapatkan pelajaran apa saja? Saya menyadari bahwa ternyata selama ini saya sudah memiliki banyak sumber daya dan in-house training, namun selama ini belum saya optimalkan. Sekarang saya sadar betapa pentingnya mengembangkan diri dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya. Terima kasih Mbak Akila telah selesai menjalankan sesi coaching. Sukses untuk menjalankan semua rencana aksinya. Sampai bertemu 2 minggu lagi. Baik, Coach. Sampai bertemu 2 minggu lagi.